Nama saya Liska Sela Rosa dari Prodi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Angkatan 2017. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam risiko yang ada di perbankan syariah. Pertama-tama, apa sih manajemen risiko itu? Manajemen risiko dapat diartikan sebagai prosedur metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. Manajemen risiko yaitu suatu cara yang proaktif, terkoordinasi, bernilai efektif, dan memahami dalam menanggulangi ancaman terhadap perusahaan. Risiko perbankan juga dapat dipengaruhi dari sumber daya manusia, lingkungannya, layanan keuangan, ataupun neraca. Selanjutnya ada 10 macam risiko di perbankan. Yang pertama ada risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil, dan yang terakhir ada risiko investasi. Dari ke-10 risiko ini saya akan menjelaskan beberapa di antaranya. Yang pertama itu ada risiko kredit. Risiko kredit adalah risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan pihak memenuhi kewajibannya. Pada bank umum, pembiayaan disebut pinjaman, sementara di bank syariah disebut sebagai pembiayaan. Sedangkan untuk balas jasa yang diberikan atau diterima pada bank umum, yaitu berupa bunga yang sudah ditentukan presentasinya sebelumnya. Dan pada bank syariah, tingkat balas jasa diukur dari tingkat bagi hasil dari usaha. Selain itu, persyaratan pada bank syariah lebih ketat daripada bank konvensional, sehingga tingkat risiko kredit di bank syariah lebih kecil daripada di bank konvensional. Yang kedua ada risiko pasar, risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar dari portofolio yang dimiliki oleh bank yang dapat merugikan bank. Variabel pasar antara lain yaitu nilai tukar dan suku bunga. Pada bank syariah tidak terdapat risiko pasar dikarenakan perbankan syariah tidak melandaskan operasionalnya berdasarkan risiko pasar. Dan yang ketiga itu ada risiko likuiditas. Risiko likuiditas disebabkan bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo. Bank memiliki dua sumber utama bagi likuiditasnya, yaitu ada aset dan liabilitas. Apabila bank menahan aset seperti surat-surat berharga yang dapat dijual untuk memenuhi kebutuhan dananya, maka risiko likuiditasnya bisa lebih rendah. Sementara menahan aset dalam bentuk surat-surat berharga membatasi pendapatan karena tidak dapat memperoleh tingkat penghasilan yang lebih tinggi dibandingkan pembiayaan. Selanjutnya, yang keempat ada risiko operasional. Risiko operasional adalah risiko akibat dari kurangnya sistem informasi atau sistem pengawasan internal yang akan menghasilkan kerugian yang tidak diharapkan. Risiko ini lebih dekat dengan kesalahan manusiawi dengan adanya ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kegagalan sistem atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Tidak ada perbedaan yang cukup signifikan antara bank syariah dan bank konvensional dari risiko operasional ini. Dan yang kelima, risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan adanya tuntunan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, atau lemahnya perikatan seperti tidak terpenuhinya syarat sahnya kontrak. Tidak adanya perbedaan yang cukup signifikan, sama seperti risiko operasional, risiko hukum juga tidak ada perbedaan yang cukup signifikan antara bank syariah dan bank konvensional ini. Dan yang keenam ada risiko reputasi. Risiko reputasi ini adanya publikasi negatif yang terkait dengan usaha bank atau persepsi negatif terhadap bank. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara bank syariah dan bank konvensional dari risiko ini. Dan yang ketujuh ada risiko strategik. Risiko yang antara lain disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat, atau kurangnya responsif bank terhadap perubahan eksternal. Tidak ada perbedaan juga antara bank syariah dan bank konvensional. Dan yang kedelapan ada risiko kepatuhan.
Risiko yang disebabkan bank tidak memenuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Sekian dari saya beberapa penjelasan risiko yang ada di perbankan syariah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.